Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dalam persekutuan bersama untuk belajar firman Tuhan di Bijaksana Channel. Kiranya kita semua bertumbuh semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan dan bertambah hikmat pengertian kita akan jalan-jalan Tuhan. Sekarang mari kita berdoa untuk memulai renungan malam ini. Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan persekutuan yang indah bersamamu. Kami telah melewati sepanjang hari ini dalam kesibukan kami, dan sekarang tiba saatnya kami memberikan waktu terbaik kami untuk menerima makanan rohani dari firman-Mu. Berkatilah dan kenyangkanlah kami dengan makanan surgawi yang berasal dari-Mu. Bukakanlah telinga kami untuk mendengar suara-Mu berbicara kepada kami, dan berikanlah kami hati yang mengerti akan apa yang kami dengar. Biarlah kami melakukan semua firman-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan penuh dengan paradoks. Paradoks artinya adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Contohnya saja dalam Matius 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Dunia mengajarkan untuk membalas orang yang menganiaya kita dengan perlakuan yang sama. Namun firman Tuhan mengajarkan yang sebaliknya. Contoh lainnya dalam Lukas 9 ayat 24, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Ayat tersebut adalah paradoks. Kelihatannya seolah-olah berlawanan dan membingungkan, akan tetapi hal itu mengandung kebenaran apabila kita mengerti karya agung penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan malam ini, kita akan mempelajari tentang sebuah paradoks yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita baca ayatnya dalam Filipi 3 ayat 4-9. "Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Untuk mendapatkan sesuatu, kita akan kehilangan sesuatu yang lain. Ini adalah hukum alam yang berlaku di dunia ini. Misalnya saja, untuk mendapatkan uang, kita harus kehilangan waktu agar kita bisa melakukan pekerjaan
sehingga mendapatkan uang. Dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, Rasul Paulus kehilangan 3 hal, tetapi mendapatkan 3 hal lainnya yang jauh lebih berharga. Mari kita lihat satu persatu ketiga hal itu. Hal yang pertama, kehilangan agama untuk mendapatkan hubungan. Rasul Paulus berasal dari suku Benyamin, suku asal raja pertama bangsa Israel, yaitu Raja Saul. Ia mendalami ajaran agama Yahudi dengan sungguh-sungguh dan mentaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. Namun semua itu dianggapnya sampah karena tidak setara dengan hal yang jauh lebih penting, yaitu hubungan dengan Tuhan. Melakukan kewajiban agama meskipun dilakukan secara sempurna seperti apapun tidak dapat menggantikan keindahan dan keutuhan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hal yang kedua, kehilangan gambaran diri untuk mendapatkan identitas. Rasul Paulus adalah seorang yang terkenal dan dikagumi di kalangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia memiliki reputasi dan nama baik di kalangan orang Farisi dan ahli Taurat. Namun semua itu adalah gambaran dirinya di masa lalu. Ketenaran dirinya tidak setara dengan identitas yang dimilikinya di dalam Tuhan Yesus. Ia lebih bangga disebut sebagai hamba Tuhan dibandingkan kehebatan dirinya di masa lalu. Hal yang ketiga, kehilangan kepercayaan diri dalam daging untuk mendapatkan kekuatan dalam Roh Kudus. Dahulu Rasul Paulus memiliki kepercayaan diri dalam kepintarannya, silsilah keluarganya, dan ketenarannya. Namun setelah ia bertemu Kristus secara pribadi, ia membuang semua kepercayaan dirinya dalam daging dan beralih menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Kedagingan tidak memiliki nilai yang kekal, namun kerohanian bersifat kekal. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini. Bukalah hati kita agar Roh Kudus dapat memberitahu kita tentang hal-hal yang harus kita lepaskan agar kita bisa menerima hal-hal yang jauh lebih berharga dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, sungguh kami bersuka cita atas kasih karunia yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau telah memberikan hal-hal yang jauh lebih berharga ketika kami melepaskan hal-hal yang tidak memiliki nilai kekal di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Kami memohon agar Engkau mengaruniakan tidur yang tenang di sepanjang malam dengan ketentraman yang berasal dari-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami. Lindungilah kami terhadap pencobaan-pencobaan dan segala sesuatu yang jahat. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mau berdoa bagi kesejahteraan Indonesia. Bapa, berkatilah bangsa kami dengan tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Berkatilah Indonesia dengan iklim dan cuaca yang baik, serta dijauhkan dari bencana-bencana alam. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.